For the next speaker is from Jaringan Komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia. For the speaker and moderator, the stage is yours. Gereja Kristen Jawa Pugeran adalah sebuah gereja yang ada di Gunung Kidul. Dalam konteks kekeringan yang terjadi setiap tahun pada musim kemarau. Gereja Kristen Jawa Pugeran memiliki dan merumuskan visinya menjadi gereja yang bermanfaat dalam karya penyelamatan Allah bagi seluruh ciptaan. Visi itu hendak diraih, salah satunya dengan misi untuk hadir dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan berlatar belakang konteks kehidupan Gunung Kidul yang kekeringan, dan dimotivasi oleh visi dan misi untuk hadir di tengah-tengah pergumulan masyarakat, maka GKJ Pugeran terus berusaha untuk bisa ikut terlibat mengatasi kekeringan di Gunung Kidul. Salah satu yang diupayakan oleh GKJ Pugeran adalah dengan melakukan pengeboran air dan pipanisasi, membangun kelompok-kelompok pengelola air di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran gereja dengan program pengeboran dan pipanisasi air akan dan dirasakan mampu membuat gereja bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, dekat dan ikut terlibat dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat. Kami berharap bahwa dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di tengah masyarakat, nama Tuhan dimuliakan dan umat Tuhan terus dibangun. Salam tangguh, 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 tangguh. Ulangi lagi, salam tangguh, 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 tangguh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dari sejak jam 12 tadi kita sudah mendengarkan high level talking, kita mendengarkan teman-teman dari UNDP, dari GIZ, dan sekarang saya akan mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu semua, untuk melihat sesuatu yang sangat konkret di tingkat akar rumput, di tingkat aktor-aktor lokal. Sore ini saya bersama dengan teman-teman Jakomkris, Jaringan Komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana. Kami akan men-sharekan apa yang betul-betul dilakukan, apa yang betul-betul penting untuk memastikan bahwa investasi pada capacity building itu betul-betul berdampak dan berkelanjutan. Saya punya 3 teman, ada Pendeta Aan, Christian Anugrah dari GKJ Gunung Kidul, dari Klasis Gunung Kidul, dan tadi sudah ada konteks apa yang beliau lakukan di Gunung Kidul, dan kedua dari Gereja Bali, Pak Pipit. Dan kemudian yang ketiga, Mas Denny dari Sekretariat Nasional Jakomkris PBI. Nah, Mas Aan, saya ingin memberikan waktu kepada Mas Aan untuk menyampaikan apa yang tadi Mas Aan sudah menyampaikan dengan sangat bagus ya, apa yang dilakukan bersama masyarakat. Tapi tolong beri kami lebih informasi kepada Bapak Ibu semua, apa yang menurut Mas Aan penting untuk dipastikan agar investasi pada capacity building tingkat lokal itu betul-betul berlanjut. Waktu untuk Mas Aan. Iya, terima kasih kesempatannya Bu Arsinta, Bapak Ibu dan saudara-saudara hadirin semua. Kita semua tahu bahwa kita semua berhadapan dengan risiko bencana. Dengan masing-masing variannya kita di lokasi dan kehidupan kita masing-masing yang berbeda. Seperti kami di Gunung Kidul, kami setiap tahun selalu menghadapi
potensi bencana kekeringan. Tetapi juga setelah perubahan iklim berlangsung dalam kehidupan bersama kita, kami juga kemudian menghadapi potensi-potensi bencana yang lain, yaitu banjir, bahkan kami pernah mengalaminya di 2017, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Bahkan kemarin di tanggal 22 Februari 2022, kami baru saja mengalami angin puting beliung yang merusak lebih dari 500 rumah dan bahkan ada 5 rumah roboh yang rusak parah dan roboh begitu. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa bencana itu bukan hanya urusan 1 atau 2 orang, tetapi urusan banyak orang, dan kita semua tahu bahwa dampaknya selalu melibatkan dan mengakibatkan banyak orang menderita kerugian. Dan oleh karena itu kita semua sadar bahwa persoalan bencana tidak bisa hanya diurus oleh satu pihak saja atau satu orang saja, tetapi harus berkolaborasi dan melibatkan partisipasi dari banyak pihak. Dan salah satunya adalah melibatkan partisipasi dari masyarakat akar rumput. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Keterlibatan mereka ketika kita mau mengundang mereka dan mengajak mereka ikut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan, itu bukan saja akan memudahkan dan meringankan beban atau tanggung jawab atau pekerjaan lembaga-lembaga yang ingin ikut menolong mereka, tetapi dengan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebencanaan akan membuat pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dikerjakan. Lebih dari itu, bahkan kemudian keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebencanaan itu bukan saja akan membuat menjadi lebih mudah, tetapi juga akan menolong mereka sendiri untuk menjadi lebih tangguh, kira-kira begitu. Dan ini menjadi poin penting buat kita. Event-event berskala global seperti sekarang ini memang menjadi sangat penting sekali, karena di event-event seperti ini wacana-wacana yang besar pasti akan dibicarakan dan dirumuskan bersama-sama. Tetapi tidak kalah pentingnya, hal yang sama dengan itu, sama pentingnya dengan itu adalah bagaimana menanamkan kesadaran akan pengurangan resiko bencana itu pada akar rumput. Dan ini menjadi kunci. Tidak ada artinya wacana-wacana besar dibicarakan tetapi kemudian implementasi di tingkat lokal itu tidak dilakukan gitu ya. Jadi menggabungkan antara wacana-wacana yang besar dan dalam taraf global dengan aksi-aksi konkret, implementasi yang konkret di tengah-tengah masyarakat menjadi sangat penting juga. Dan yang mesti kemudian dilakukan adalah kehadiran lembaga-lembaga sosial yang membantu, menolong dalam penanganan bencana. Mestinya kemudian bukan hanya sekedar membantu dengan memberikan segala sesuatu, tetapi kemudian membangkitkan potensi mereka di lokal, di dalam situasi bencana itu justru akan membuat mereka akan menjadi lebih tangguh. Ya, Mas Aan menyebutkan, saya menyebutnya Mas Aan, walaupun dia adalah pendeta, dan dia sudah menyebutkan 2 kata kunci yang menurut saya penting, yaitu partisipasi masyarakat dan peran-peran kolaboratif. Dari Gunung Kidul, Bapak Ibu akan kita bawa menuju ke Bali, yang punya rumah, tuan rumahnya. Nah, Mas Pipit, Pak Pipit Purwadi ini adalah bagian dari gereja Protestan Bali, tetapi beliau juga bekerja di Yayasan Mahabura Marga. Nah, kita akan mendengar nih apa yang menjadi pembelajaran ketika Mas Pipit dengan konstituennya berusaha mempromosikan capacity building di tingkat lokal. Monggo Mas Pipit. Terima kasih Bu Arsinta. Baik, perkenalkan nama saya Pipit Purwadi. Jadi kami Yayasan Mahabura Marga adalah lembaga diakonianya ya, Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB. Jadi kami memiliki payung adalah Sinode GKPB. GKPB memiliki jemaat kurang lebih 83 yang tersebar di Pulau Bali. Jadi kita memiliki 83 gereja, 83 gereja ya, di Pulau Bali. Baik di desa dan juga di kota ya. Nah, kami bersyukur Yayasan MBM dipakai oleh Tuhan untuk melayani masyarakat Bali.
tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan latar belakang yang lainnya, perempuan, gender, dan lain sebagainya. Jadi kami melayani cukup majemuk ya, banyak yang kita layani. Nah, terkait dengan kebencanaan, Yayasan Boga Marga ketika kita melihat lebih dari awal 2020, ketika awal bom Bali, cukup banyak kita membantu juga ya, kita sudah mulai membantu, kita memberikan respon-respon kebencanaan. Hingga tahun 2022 ketika COVID, kita juga ikut berperan aktif untuk supaya penanggulangan COVID-19 di masyarakat, khususnya di Pulau Bali. Nah, sebagai lembaga lokal di mana kami bergerak di akar bawah, masyarakat kecil, masyarakat desa yang kita banyak dampingi, khususnya juga jemaat-jemaat kami yang ada di desa, di mana ada juga desa gereja-gereja yang memiliki potensi kebencanaan seperti longsor dan juga dekat lokasinya dengan Gunung Agung. Beberapa gereja lokal, beberapa pendeta lokal dan juga kita nyebut majelis ya, mereka secara aktif bekerjasama dengan desa atau dengan BPBD kabupaten ketika terjadi kebencanaan. Misalnya ketika ada tanah longsor di daerah Gitgit atau di Galungan, ada jemaat pendeta yang memang aktif dalam ikut serta dalam penanggulangan bencana. Jadi secara lokal karena digerakkan oleh masyarakat lokal, mereka sama-sama mulai untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam kebencanaan. Ada juga ketika kita bencana Gunung Agung tahun 2017-18, gereja kami yang ada di Karangasem, kita juga mengumpulkan donasi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Nah, pola-pola lokal seperti ini yang memang kemudian kami berpikir sebagai lembaga, ketika kami sudah sering membantu respon ya, kita masih sering respon ke luar, di luar Bali, kenapa kok kita tidak ke dalam? Artinya kenapa kita tidak menguatkan jemaat-jemaat kita, masyarakat-masyarakat lokal yang ada di Bali, supaya tangguh bencana. Jadi masyarakat-masyarakat lokal ini juga, kalau kita dengar paparan pada hari ini merupakan kekuatan juga, resilience, lokal is resilience. Jadi lokal pun, masyarakat lokal pun juga memiliki ketangguhan yang memang harus dibangun. Jadi kami bersyukur bisa berada di tempat ini, kami bersyukur bisa bersama-sama dengan Jam Kukris yang mengingatkan kami bahwa masyarakat lokal atau oleh karena jemaat lokal, kalau kita di gereja ya, jemaat, pendeta, itu merupakan tokoh-tokoh yang memang harus kita gandeng bersama-sama untuk meningkatkan resilience khususnya di jemaat kalau di kami. Begitu Bu Arsinta. Ya, terima kasih Mas Pipit. Tadi teman-teman mendengar dari cerita Mas Pipit, ada upaya-upaya konkret yang dilakukan secara institusional, secara kelembagaan untuk memastikan bahwa mereka terlibat. Tadi disebutkan tentang pendeta-pendeta, majelis, jemaat. Jadi mungkin kata kuncinya kalau teman-teman sepakat itu adalah bagaimana dukungan kepemimpinan lokal pada upaya-upaya untuk mempromosikan disaster management, disaster resilience di dalam institusi Boga Marga maupun juga gereja secara luas. Nah sekarang tadi kita sudah dari Gunung Kidul, kita sudah dari Bali, sekarang kita ingin mendengar wilayah-wilayah lain. Tapi karena waktunya sangat singkat, kita akan meminta Mas Denny Subrata ini, beliau adalah pemimpin untuk Sekretariat Nasional Jakomkris. Dan harapan kita selain dari Gunung Kidul dan Bali, Mas Denny akan menceritakan apa yang dilakukan oleh gereja-gereja dari wilayah-wilayah lain. Monggo Mas Denny, waktu saya berikan. Selamat sore, Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kita sebutkan semua ya. Ya. Yang tidak tersebut kami mohon maaf karena masih ada beberapa bahasa lokal dan juga komunitas kepercayaan yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Perkenalkan, saya Denny dari Sekretariat Nasional Jejaring Komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia. Jadi kita ini adalah jejaring gereja-gereja, sinode-sinode gereja, lembaga-lembaga Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Di sini ada beberapa teman, ada dari Bali, Sinode Bali, juga ada Sinode GKJ, ada Sinode Gemit di Timor, ada beberapa teman di Sulawesi juga. Dan kami bergerak untuk peningkatan kapasitas gereja-gereja dan juga lembaga Kristen di Indonesia. Karena lembaga-lembaga itulah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan memang tugas dari gerejalah untuk melayani masyarakat. Tidak lepas dari pengurangan risiko bencana, karena kita tahu di Indonesia semua rawan bencana gitu ya.
kegiatan kami salah satunya adalah pemetaan risiko bencana. Jadi kita melakukan analisis kerentanan, kapasitas, dan risiko untuk masing-masing gereja. Saya ingin tanya untuk Bapak Ibu, gereja, pura, dan juga masjid di sini banyak ya. Apakah sudah memetakan masjidnya, gerejanya, puranya, wiharanya, itu ada di kawasan rawan bencana atau belum? Siapa yang sudah pernah iseng-iseng membuka kalau yang di Indonesia ada apa aplikasinya? Inaris satu, Sipongi ada, Magma Indonesia ada. Siapa pernah waktu setelah ibadah atau sebelum membuka, dilihat apakah masjidnya, apakah gerejanya, apakah puranya, apakah wiharanya itu ada di lokasi merah atau tidak gitu. Kadang-kadang kita hanya membangun rumah ibadah itu asal ada tempatnya, asal ada komunitasnya, asal ada dananya, jadi. Tetapi kita tidak memperhatikan itu. Jadi kita berusaha memberikan pemahaman kepada sinode-sinode, kepada gereja-gereja, saat membangun rumah ibadah, itu harus memperhatikan juga ancaman risiko bencananya gitu. Ya. Jadi jangan asal bangun saja, tetapi harus dilihat. Selain itu kita juga memfasilitasi penyebarluasan informasi tentang kebencanaan daerah gitu. Selain ada BPBD, ada BMKG, ada macam-macam yang dari pemerintah, kita sebagai umat Tuhan gitu, berusaha juga untuk melayani sesama kita, mulai dari gereja ke masyarakat sekitar, untuk sama-sama mengerti ancaman dan potensi bencana yang ada di sekitar kita gitu ya. Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh, gereja kita mulai itu sangat susah. Gereja untuk memasang jalur evakuasi itu susah. Ya, sekarang saya sudah senang kalau di kantor, di rumah sakit itu sudah ada jalur evakuasi. Tetapi di rumah ibadah masih sangat sedikit ya. Jadi Jakom Kris dan juga Yakum Emergency Unit beberapa waktu yang lalu mengikuti program dari BPBD dan BNPB terkait rumah ibadah tangguh bencana. Ya. Kami sudah mengembangkan modul terkait gereja tangguh bencana, maka tagline kami adalah gereja tangguh bencana. Jadi saat ibadah jangan dilupakan bahwa bencana itu tidak memilih kapan dia akan datang. Jadi semua komunitas agama itu wajib untuk mempersiapkan dirinya menjadi siap siaga gitu. Kalau kami dimulai dari gereja, maka kami yakin dan percaya bahwa semua komunitas agama bisa dimulai dari komunitasnya masing-masing untuk menjadi kuat, untuk bersama-sama kita bersatu mewujudkan Indonesia yang lebih baik menghadapi bencana. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, terima kasih Mas Denny. Dengan cerita yang sedikit panjang, tadi kita mendengar bahwa kalau saya boleh menyimpulkan, sebetulnya kata kuncinya adalah menitik beratkan atau melakukan investasi yang memadai pada aksi-aksi kesiapsiagaan ya. Jadi sebelum bencana terjadi, karena memang selama ini banyak gereja yang fokus pada disaster response, tetapi kemudian mereka juga penting untuk didorong mulai melihat pada pemetaan kapasitas, pemetaan risiko dan seterusnya. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Saya akan memberikan waktu kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan dengan harapan bahwa teman-teman dari panelis bisa memberikan jawaban. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Atau terlalu jelas sehingga tidak bisa ada yang ditanyakan? Silakan Mas, Pak. Muda, soalnya saya panggilnya Mas, minta maaf. Silakan, terima kasih Pak. Ibu, dan terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas paparannya yang sangat menarik ya. Jadi pertama kami apresiasi juga kepedulian dari klaster. Ya, artinya dari klaster keagamaan gitu ya terhadap bencanaan. Pertanyaannya hanya satu saja, bagaimana Bapak-Bapak sekalian menselaraskan dengan aksi ataupun rencana yang disiapkan pemerintah pada saat terjadi bencana. Terima kasih. Ya. Boleh disebutkan tadi Bapak nama dan organisasi? Saya Marjuki dari BMKG Ibu. Oh dari ya, BMKG Pak Marjuki, terima kasih sekali pertanyaannya. Tapi sebelum dijawab, karena saya melihat jam masih cukup, ada satu lagi kesempatan untuk bertanya. Silahkan siapa yang mau bertanya sambil teman-teman panelis menyiapkan jawabannya dari pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Marjuki. Monggo, saya berikan satu lagi. Memang tidak ada door prize-nya ya, tapi kami akan mendoakan siapapun yang ada di ruangan ini untuk bisa bersama-sama melakukan upaya-upaya yang lebih baik. Monggo, siapa? Kayaknya enggak ada. Oke, silakan Mas Denny, Pak Aan, dan juga Pak Pipit untuk merespon pertanyaan Pak Marjuki. Iya, terima kasih Pak Marjuki. Tentu kami tadi sudah sampaikan bahwa persoalan kebencanaan tidak bisa diurus oleh satu pihak saja.
Kami menyadari itu, kami bagian dari masyarakat, menghayati begitu, maka kami terlibat. Dan kami juga di sisi lain menyadari juga bahwa kami nggak bisa juga sendirian. Maka kemudian kami melibatkan masyarakat, juga pihak-pihak lain, stakeholder di sekitar kami, termasuk juga BPDB dan juga pemerintah. Kami selalu lapor kepada pemerintah ketika kami mau melakukan sesuatu di tempat dan di sekitar kami, di mana kami akan melakukan pengeboran, pipanisasi air dan seterusnya. Kami berkomunikasi dengan pemerintah dan kami berkomunikasi dengan BPDB supaya kemudian ya setidaknya mereka terlibat dan setidaknya mereka tahu bahwa yang di wilayah ini sudah dikerjakan dan diatasi sehingga kemudian mungkin mereka akan mengambil wilayah lain untuk menjadi prioritas apa yang harus mereka kerjakan. Misalnya di satu titik dusun sudah kami kerjakan pengairannya, maka kami lapor kepada BPDB, tentu BPDB tidak akan garap lagi di situ, tidak akan lagi memprogramkan lagi di situ dan seterusnya. Begitu juga dengan pemerintah daerah. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, untuk tambahan ya, kami di jejaring komunitas Kristen ini tentu saja kami adalah salah satu bagian dari masyarakat. Tentu saja tidak akan lepas dari pemerintah ya. Ya, beberapa contoh ini kan sudah ada beberapa sinode, ada GKJTU di Salatiga, ada di Semarang, ada juga sampai di NTT, di Kalimantan, di GKI Tanah Papua itu juga merupakan jejaring kami. Dan kami ini ada teman dari Tirvan ini, beberapa yang mendorong untuk melakukan namanya Church and Community Transformation Resilient Approach gitu. Jadi pendekatan gereja ini adalah bagaimana gereja menjadi tangguh bencana, lalu berkembang bagaimana gereja dan masyarakat menjadi tangguh bencana gitu. Standarnya kita sama, kita selalu pelatihan nanti bisa mengundang BPBD dan kemarin di Alor, Rote sama di Sabu, BPBD selalu datang untuk sama-sama memberikan materi juga. Selain Church and Community Transformation ini merupakan pendekatan dari Alkitab. Contohnya adalah cerita dari Nabi Nuh yang mempersiapkan kapalnya entah kapan bencana terjadi, tetapi dia yakin dan percaya, buat saja kapalnya, lakukan saja kesiapsiagaannya, bencana akan kapan datang kapan saja pun kita sudah siap gitu. Lalu selanjutnya kita juga membuat inovasi peta gereja tangguh bencana. Kita juga membantu pemerintah untuk melihat gereja-gereja ini bagaimana. Silahkan besok diakses di Jakomkris ada peta gereja tangguh bencana. Di setiap daerah yang sudah gerejanya ada bekerja sama itu akan memasukkan data gitu. Jadi kita tahu ancaman gereja umpama GKPB ini adalah Gunung Agung. Lalu punya kapasitas apa sih gereja ini? Ada berapa dokter, ada berapa perawat, ada berapa suster, tenaga medis, sudah dilatih apa, lalu belum dilatih apa itu termasuk akan ditulis. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu besok mengakses Jakomkris bisa melihat petanya itu, lihat saja gereja terdekatnya mana, umpama diklik nanti, ini kebutuhan pelatihan apa, nanti pemerintah bisa langsung merespon ya. Umpama mereka butuh tentang PPGD atau tentang analisis cuaca di sekitar mereka, cuaca ekstrim, nanti silahkan bisa sama-sama berkembang lah. Kita juga bekerja sama dengan universitas sebenarnya. Kalau di Jogja dengan Universitas Kristen Duta Wacana kita membuat peta tangguh bencana itu. Yang di tempat lainnya ada dengan rumah sakit, kita ada Plokesi, ada Yakum juga. Jadi kita tidak sendiri, tetapi kita juga bagian dari komunitas Kristen yang lebih besar dan juga kita adalah bagian dari negara Indonesia ini yang memang sama-sama kita dari bawah untuk mendorong ke atas. Melalui modul gereja tangguh bencana yang adaptasi dari BNPB Rumah Ibadah Tangguh Bencana. Jadi kita ikuti itu, lalu kita terapkan menjadi modul gereja kita dari BNPB sendiri. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Semoga itu sedikit menjawab dari pertanyaan Pak Marzuki. Bapak Ibu, karena waktu sudah mendekati selesai, saya akan sedikit men-wrap up dari diskusi pendek kita. Tapi karena permintaan panitia harus dalam bahasa Inggris ya, jadi saya mohon izin. Jadi from the discussions, ladies and gentlemen, you actually can describe and can identify there are at least 3 substantial elements to confirm why actually investing in local capacity is necessary. The motivations and the impact are: 1, community participation. Community participation is the key to sustain the capacity for local people. And secondly, local leadership. Local leadership buy-in, supporting the process to train the people to build the capacity in disaster resilience is very important. And 3 is the collaborations as well as innovations with the other multiple stakeholders, and
characteristic components are actually implemented by churches as part of the social institution that are existing in the community, existing in the country, and are actually actively contributing to the resilience of Indonesia. Thank you teman-teman, terima kasih, selamat sore, dan waktu kami kembalikan ke panitia. Mungkin sekali lagi salam tangguh ya. Salam tangguh, 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 tangguh. Selamat sore.